Ya, nanti jawaban yang naik turun ke ya. Aku oke, jadi sudah direkam ya. Oke. Nah, coba lihat bahwa di situ ada gambar nah itu gambarnya hilang ya di situ ya. Oke, cari aja nanti gambar bagaimana gambar dioda dihubungkan dengan sumber tegangan dan resistor ya. Nanti lihat aja di situ bagaimana dioda dihubungkan dengan sumber tegangan dan resistor. Nah, kalau kita lihat nanti kalau Anda ketemu gambarnya ya, jika Anda ketemu gambarnya, nanti kita lihat hubungannya itu. Ya, nanti jawabannya bisa geser-geser aja apa yang saya baca ya, karena saya nggak bisa baca di laptop, di handphone saya baca di laptop. Bahwa dioda itu ada yang namanya aseptor, ada yang namanya donor ya. Jadi bagaimana dia bisa memberikan elektron dan bagaimana dia bisa menerima elektron. Nah, sehingga dia bisa menjadi listrik bisa mengalir di situ. Arus listrik bisa mengalir, ya. Kalau suara saya nggak kedengaran kasih tahu ya. Bagaimana suara saya bagus? Kedengaran, Pak, Mas. Oke. Kedengaran, Pak. Ya. Saya kan artis, jadi bagus suara saya. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat, ya, bagaimana dia membuat penyearah, ya. Nah, penyearah itu bahwa ketika dioda itu dihubungkan dengan sebuah resistor di ujungnya, nah maka arus akan mengalir itu sesuai dengan biasnya. Kalau dia bias maju, berarti dia dihubungkannya dari anoda ke katoda, maka dia sebagai penyearah. Tapi kalau dia dibalik dari katoda ke anoda, dia tidak akan maju, jadi tidak bisa lewat arusnya. Nah, itulah kenapa dioda itu dihubungkan ke forward bias, ya, agar dia bisa melewatkan arus yang positif saja, yang negatif nggak lewat gitu. Ya, jika baterai positif, ya, dihubungkan ke jika positif baterai dihubungkan ke sisi P dan negatif baterai dihubungkan ke sisi N dari dioda, maka akan mengalir arus. Tetapi yang lewat hanya arus positif. Arus negatif nggak lewat. Jadi kenapa hanya satu sisi? Ya, satu sisi. Jadi sisi positif saja yang lewat. Bagian yang negatif nggak lewat. Karena arus bolak-balik itu dia kadang positif, kadang negatif. Ya. Kadang positif, kadang negatif. Nah, yang positif saja dilewatkan oleh si dioda, tapi yang bermuatan negatif tidak dilewatkan oleh dioda. Ya. Itu. Nah, kemudian sehingga yang lewat itu hanya nilai-nilai positif. Ya. Itu. Itulah yang disebut dengan forward bias. Nah, bagaimana kalau kita dibalik? Misalnya sisi positif baterai ke negatif dioda. Negatif baterai ke positif dioda. Nah, itu ditahan oleh dioda. Ditahan oleh dioda. Tidak ada arus yang mengalir. Ya. Nah, sehingga yang positif tadi tidak lewat, yang negatif juga tidak lewat. Maka dia tidak ada arus yang mengalir. Nah, sehingga yang lewat dari dioda tadi hanya nilai-nilai positif dari tegangan atau dari arus. Jadi kalau arus bolak-balik itu hanya puncak-puncaknya yang lewat.
Kalau Anda lihat arus bolak-balik, setelah dia melalui dioda, hanya puncak-puncaknya saja yang lewat. Ya, tidak ada yang lewat lembah-lembahnya. Nah, maka dia setengah gelombang yang lewat. Ya, itulah dia dicatu balik. Yang dicatu maju cuma melewatkan puncak-puncak dari arus bolak-balik. Lembah-lembah arus bolak-balik tidak lewat. Ya, itu. Nah, jadi dengan prinsip seperti itu maka dioda bisa jadi penyearah. Nah, berapa besar yang lewat tegangan oleh dioda? Ya. Jadi dia mengubah tegangan bolak-balik menjadi searah. Tegangan bolak-balik menjadi searah. Pada halaman 38. Ya, tegangan bolak-balik menjadi searah. Nah, karena yang lewat hanya tegangan positif, ya, berapa besarnya? Dia 70%, tidak 100% yang lewat. Jadi hanya 0,7 volt. Nah, kalau kita hanya memakai satu dioda pada rangkaian tersebut, maka itu baru penyearah setengah gelombang. Nah, bagaimana Pak agar yang negatif tadi menjadi positif? Lewat juga dia. Nah, kita harus membuat penyearah gelombang penuh. Ditambah lagi diodanya, jangan hanya satu. Diodanya harus lebih dari satu, sehingga yang negatif bisa lewat juga di baliknya. Ya. Nah, ini penyearah setengah gelombang. Pada gambar halaman 39 itu penyearah setengah gelombang. Jika sumber arus bolak-balik 12 volt AC, frekuensinya 50 Hz, dilewatkan ke dioda pada sisi anoda dan katoda, dan di ujungnya dihubungkan dengan sebuah resistor 10 kilo ohm, maka jika diukur tegangan pada resistor, akan dapat voltmeter, kita gunakan multimeter untuk tegangan voltmeter pada resistor, itu yang lewat 0,7 volt. Yang lewat hanya nilai-nilai positif dari arus bolak-balik setelah melewati dioda. Maka disebut dengan penyearah setengah gelombang. Ya. Nah, jadi berapa hasil penyearah setengah gelombang itu? Yang negatif nggak lewat, hanya positif. Nah, persamaannya adalah arus dikali T dibagi C. Di mana IC adalah keluaran arus DC, ya. Nilai arus keluaran DC itu adalah ya dibagi dengan R. V sama dengan I kali R. Ya. Maka arus adalah tegangan dibagi dengan tahanan. Ya, rumusnya ini kan. V sama dengan I kali R. Berarti kalau I sama dengan V per R. Tahu ya rumusnya ya? Nah, sekarang bagaimana kalau kita kasih kapasitor? Kapasitor itu untuk membuat arus pengisian. Jadi dia ada waktu tunda. Ditunda dulu waktunya, baru dia ngisi resistor. Jadi arus itu lewat kapasitor dulu, dikasih waktu tunda, baru dia ngisi resistor. Jadi ada waktu tunda. Ya. Nah, kemudian bagaimana menyearahkan dengan gelombang penuh? Ya, kita lihat halaman 40, halaman 40 ya. Nah, itu kasih 4 buah dioda. Kasih 4 buah dioda sehingga yang tadinya hanya lewat positif, gelombang positif dari arus bolak-balik, maka yang negatif juga akan ikut lewat, tapi dibalik oleh rangkaian ini. Yang negatif menjadi positif. Sehingga yang lewat itu
positif dan negatif lewat semua, tapi ordernya semua menjadi positif. Nah, sehingga gelombangnya menjadi penuh, tidak muncul nol, muncul nol. Itu kalau setengah gelombang. Tapi kalau gelombang penuh, muncul semua. Positif, 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 positif. Semuanya akan muncul gelombang. Jadi dia menggunakan jembatan dioda. Jembatan diodanya dia gunakan 4 buah dioda. Sama di ujungnya dikasih resistor. Nanti diukur nilai tegangannya semuanya menjadi positif. Masih berapa menit lagi Giovanni? Masih Halo? panjang, Pak. Berapa menit lagi? Masih, Pak. Oh, masih Belum lama ya. belum Oke. belum keluar timer. Ya, oke. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi bagaimana ya? Bagaimana kalau dia penyarah gelombang penuh tadi? Ya, ditambah aja dengan kapasitor itu untuk membuat waktu tunda agar pengisiannya itu penuh gitu. Ditunda dulu baru diisi. Jadi dia penuh. Ya kan? Menjadi lebih baik hasilnya, menjadi garis lurus nanti. Jadi gelombang DC yang dihasilkan itu tidak berriak-riak gelombang, tapi dia menjadi gelombang yang lurus. Karena ada kapasitor, yang daerah-daerah yang lengkung-lengkung itu menjadi lurus nanti. Ya, dengan penyarah gelombang penuh dengan kapasitor. Nah, itu ya yang penting bahwa dioda itu bisa mengarahkan dari arus bolak-balik menjadi arus searah. Tegangan bolak-balik menjadi tegangan searah. Yang tadinya berbentuk sinus menjadi berbentuk garis lurus. Dengan cara apa? Dengan cara dia memasang dioda 4 buah. Jadi dia menjadi gelombang lurus. Padahal sumbernya bolak-balik. Jadi listrik di rumah kamu itu bolak-balik. Dari listrik di rumah, pasangkan 4 buah dioda, pasangkan kapasitor, pasangkan resistor, maka yang keluar dari rangkaian tersebut tidak lagi bolak-balik. Sudah menjadi searah. Ya, searah itu seperti baterai. Baterai itu kan searah. Ya. Jadi sudah keluarannya garis lurus, tidak lagi gelombang sinus. Jadi kenapa? Ya karena rata-rata alat-alat elektronika itu memakai tegangan searah. Ya kenapa Anda punya casan laptop itu kepalanya ada kepala besar kan? Yang besar itu sebenarnya adaptor di dalam itu. Dari colokan listrik masuk ke adaptor, dari adaptor baru dia ngisi ke laptop. Jadi dia lewat laptop itu adalah AC. AC itu adalah arus bolak-balik, DC itu adalah arus searah. Jadi kalau kamu lihat laptop itu selalu ada kepala besar itu, yang hitam besar, peta, itu adalah rangkaian penyarah sebenarnya di dalam itu. Ya. Baru dia bisa mencolokkan ke laptop. Kalau langsung listrik nyolok ke laptop, dak kate kepala besar yang peta itu rangkaian penyarah, maka laptopnya rusak. Nah, jadi dibuat dulu penurun tegangan, dibuat dulu rangkaian penyarah, baru dia masuk ke dalam laptop. Jadi ada penurun tegangan dulu, tegangannya ada. Rumah kita kan 220 volt. Laptop itu mungkin hanya berapa volt, 3 volt, 4 volt, 5 volt. Maka diturunkan dulu tegangannya. Setelah diturunkan disearahkan lagi. Nah, maka yang lewatnya adalah DC dengan tegangan rendah. Sehingga laptop itu bisa hidup. Ngisi baterai. Ya. Itu salah satu penerapan dari penyarah gelombang dengan dioda dan power supply. Lanjut ke halaman 41. Nanti tolong kasih tahu Pak, tinggal 5 menit lagi ya, enggak terputus tengah jalan ya. Lanjut ke halaman 41. Nah, 41 adalah dioda Zener. Nah, dioda Zener itu ternyata dia bisa dibolak-balik. Kamu mau masangnya tidak perlu searah, tidak perlu masangnya positif negatif. Dioda Zener itu bisa dipasang terserah gitu. Mau dipasang bagaimanapun terserah. Dia bisa dikasih arus bolak-balik. Dari kanan bisa, dari kiri bisa istilahnya kalau kita tuh. Tapi kalau dioda yang bipolar tadi dia harus benar, nggak boleh dibolak-balik. Ya, kalau kakinya terbalik dia nggak ngalir.
Nah, tapi kalau dioda Zener mau kasih bolak-balik kan tidak masalah. Kakinya dibolak-balik boleh. Dia bisa ngalir dari sisi positif, bisa ngalir dari sisi negatif. Nah, kalau kita lihat dioda Zener, justru dioda yang dirancang untuk bisa melakukan arus balik yang aman dengan drop tegangan hanya beberapa volt saja. Jadi Anda tidak masalah memasangnya bolak-balik. Ya. Nah, jadi sebenarnya sama seperti dioda ada garis dikit tambahannya. Kalau simbolnya itu ada anoda dan katoda, tapi ada huruf apa itu? Z atau huruf S itu ditambahkan garis sedikit di atas dan di bawahnya. Nah, kalau ada lambang seperti itu, lambang itu adalah lambang dioda Zener, bukan dioda bipolar. Jadi boleh Anda memasang dioda tersebut dengan bolak-balik. Tidak masalah. Nah, ketika dioda Zener Anda pasang ke sumber tegangan, ya, maka akan ada arus mengalir dan ada tegangan yang lewat. Ya, seperti itu. Rangkainya di bawah itu. Nah, bagaimana karakteristik dioda Zener? Ya. Dioda Zener itu kita lihat seperti gambar B di halaman 42. Jadi dia naiknya lambat dulu naiknya. Tapi dia akan signifikan naiknya secara ngejut. Arusnya itu pertama datar, kemudian ngejut ke atas. Naik signifikan ke atas. Pada tegangan tertentu. Jadi ketika tegangan ditambah, dia datar dulu, naik tegangan arusnya. Tapi setelah kerannya terbuka, kalau bahasa kita itu setelah batasnya dilalui, maka kerannya akan terbuka, maka arus akan naik dengan cepat. Jadi dia harus menjaga tegangan. Pada tegangan tertentu dia masih stabil. Tapi ketika tegangan sudah lewat, dia akan just naik arus dengan cepat. Jadi dia ada nilai tertentu, berapa nilai tegangan agar arus bisa naik dengan cepat. Nah, itulah disebut dengan nilai delta P. Ya. Delta P. Berapa nilai delta P-nya? Ya, agar arus bisa naik dengan cepat pada tegangan tertentu. Berapa delta T? Perubahan waktu. Wah, waktunya akan berubah dengan cepat juga. Ya. Berapa delta I? Perubahan arus. Perubahan arus akan berubah dengan cepat juga. Pada batas tegangan yang sudah dilampaui pada dioda Zener. Ya, seperti itu. Oke. Sudah berapa menit lagi, Giovanni? Belum muncul, Pak. Masih lama sepertinya. Belum muncul lagi. Nah, silakan bertanya dulu. Ada pertanyaan nggak? Ada, Pak. Hah? Ada, Pak. Nggak ada? Ada, Pak. Ada, Pak. Silakan. Ya. Jadi apa, Pak, kekurangan dioda Zener sama dibanding dioda biasa ini, Pak? Tutup dulu share-nya. Dia apa nih? Tutup share-nya dulu, ya, Pak. Tutup share-nya. Nah, saya mau lihat wajah-wajah kalian itu ya. Ya. Oke, gimana? Nah, apa kekurangan dari dioda Zener itu dibanding dengan dioda biasa, Pak? Justru dioda Zener lebih bagus dibandingkan dioda biasa. Bukan kekurangan. Justru lebih baik. Ya. Berarti nggak ada Justru kekurangan. dia itu lebih bagus dari dioda biasa. Jadi orang lebih bukan nggak ada, mungkin ada, tapi dia lebih baik dari dioda biasa. Nah, cuma kan penggunaannya berbeda. Ya. Kalau dioda biasa tadi dia hanya untuk penyearah. Kalau dioda Zener tadi ya dia digunakan untuk kebutuhan yang lain selain penyearah. Ya, jadi dia bisa ngatur waktu. Jadi dia akan bekerja pada waktu tertentu. Tapi kalau dioda biasa tadi, kau unjuk sekarang arus, begitu on dia langsung begawi. Begitu on dia langsung, begitu kau on kan, dia langsung lewat arusnya, langsung lewat kerjanya langsung on gitu. Tapi kalau dioda Zener kau on
dia tidak langsung begawe. Kau harus ngatur dulu tegangannya. Setelah tegangannya kau atur sesuai dengan delta P tadi, baru dia harus lewat. Tapi kalau tegangan yang kau kasihkan itu lambat, tidak melewati delta P, dia belum bekerja. Jadi harusnya belum lewat. Jadi dia bisa diatur waktunya tuh. Atau kerjanya itu bisa diatur. Kalau kita kasih tegangan tertentu, dia belum lewat tegangan arusnya. Tapi kalau kita sudah kasih tegangan yang melewati batas ambang dia, baru tegangannya lewat dan arusnya bekerja. Tapi kalau dioda biasa tadi tidak tahu apa-apa, pokoknya ketika kau on langsung begawi, kau on langsung hidup dia. Jadi malah dioda zener itu lebih bagus, dia ada timing, gitu, ada batas waktu. Kalau kau pengen bekerja pada tegangan tertentu, baru dia bekerja. Nggak dikasih tegangan tertentu, dia nggak bekerja. Jadi ada adjustable, bisa di-adjustable, bisa diatur-atur gitu. Tapi kalau dia udah biasa, nggak usah diatur-atur. Begitu on langsung bekerja. Ya, itu jawabannya ya. Jawabannya ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. 8 menit lagi, Yang Pak. lain silakan. Ya, oke. Sudah isi absensi belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah? Sudah ya? Sudah, Pak. Saya kayaknya internet di rumah saya lagi bermasalah ya. Jadi saya nggak bisa masuk ke e-learning, nggak bisa masuk ke Zoom. Nah ini pakai handphone bisa. Mungkin laptop saya yang kurang bagus ya. Saya ini pakai WiFi soalnya. Sumbernya di lantai atas, saya lagi di lantai bawah. Kalau naik kabel panjangnya. Jadi Anda lihat di halaman 42 ya, di halaman 42. Itu ada tugas perorangan. Kita kan masih ada waktu berapa jam lagi nih? Sampai jam 10.30 kan masih ada waktu ya. Sekitar 2 jam lagi. Ya. Tolong buat resume perorangan dikumpul sekarang. Batas waktunya sampai akhir ini kita. Akhir apa? Akhir kuliah kita. Ya. Sampai akhir kuliah kita jam 10.30 kalau nggak salah ya. Buatlah resume tentang konsep elektron, atom, dan beta energi. Kemudian konduktor, isolator, semikonduktor. Semikonduktor murni, rekombinasi, semikonduktor tidak murni, pengaruh temperatur pada semikonduktor, efek Hall, dioda dan hubungannya sampai dengan hubungan PN yang dicatu. Ya. Nah, tolong diketik yang rapi dan menarik. Silakan ambil dari referensi mana saja, dari media apa saja, ketik, copy paste. Atau Anda karang lagi juga boleh. Nah, filenya Anda kirim ke email saya. Ya. Saya sudah share tadi di grup, email saya apa. Nah, jangan lupa buat NIM, nama, sama kelas. Ya, jadi nama filenya nama di subjeknya itu ya, di subjeknya itu subjek email ya. Subjek email tugas nanti ya. NIM, nama, kelas, baru tugas LDAS. Nah, itu ya. Jadi di subjek emailnya NIM, nama, kelas, tugas LDAS. Sudah. Kirimnya kemana? Ke email saya, ya, paliunsri@gmail.com. Nah, paling lambat ya habis kuliah kita, jadi paling lambat jam 10.30. Hari ini ya, 10.30 hari ini ya. Hari ini. Oke, ada pertanyaan masalah tugasnya? Tugasnya di halaman 42. Ada pertanyaan nggak? Kumpulnya dalam bentuk PDF, Pak. Word aja, Word, jangan PDF. Kalau PDF saya susah bacanya. Ya, kalau Word bisa mudah saya bacanya. Ya, oke ya. Baik, Pak. PDF tuh nah buka yang lain. Aku udah bisa nyingoknya. Oke ya. Yang lain silakan dalam bentuk Word. Oke, apalagi yang lain? Ya ada, Pak. Jangan lupa isi absensinya ya.
ya. Oke. Saya rasa cukup ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Tolong rekamannya kirim ke email saya juga ya, Giovanni ya. Baik, Pak. Oke, yuk. Sampai jumpa Terima kasih, ya. Pak. Oke, assalamualaikum. Silakan kerjakan tugas 2 jam ini. Oke ya. Yuk. Waalaikumsalam. Oke, Pak. Oke, ya saya keluar ya, izin.